sesama, dia pun bahagia. Bertambah orang yang saling mencinta, semakin banyak yang bahagia dalam kasihnya. Mulailah dari rumah, memperagakan cinta, saling menyayang, saling mencinta, ciptakan surga. Lihatlah sekelilingmu, pandang dengan hati Tuhan. Walau berbeda warna, beda pengertiannya, ingatlah kita semua bersaudara, bergandeng tangan sampai Tuhan datang kembali. Dicinta membuat kita bahagia, cintailah sesama, dia pun bahagia. Bertambah orang yang saling mencinta, semakin banyak yang bahagia dalam kasihnya. Mulailah dari rumah, memperagakan cinta, saling menyayang, saling mencinta, ciptakan surga. Lihatlah sekelilingmu, pandang dengan hati Tuhan. Walau berbeda warna, beda pengertiannya, ingatlah kita semua bersaudara, bergandeng tangan sampai Tuhan datang kembali.
Lihatlah sekelilingmu, pandang dengan hati Tuhan. Tuhan. Sebab itu, saudara, bergandeng tangan sampai Tuhan datang kembali. Bergandeng tangan sampai Tuhan datang kembali. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Pagi hari ini kita bersuka cita karena Tuhan baik. Penyertaan Tuhan sungguh sangat sempurna di dalam kehidupan kita. Kita ada di rumah Tuhan karena kita rindu diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita rindu dilawat oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik. Bapa yang mengasihi kami. Pagi hari ini Bapa, kami datang dan bersyukur kepadamu. Kalau sampai hari ini kami masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Itu semua karena kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sebagai rasa syukur kami Bapa, kami mau membawa hidup kami sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau menaikkan pujian kami. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian kita. Kita mau katakan bahwa kami rindu Tuhan, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Kita katakan pujian ini dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Saya mengajak kita berdiri, kita ulangi pujian ini sekali lagi. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan,
Kau Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami meninggikan Engkau. Haleluya. Mari menyembah Dia, tinggikan Dia. Engkau baik, Kau sungguh baik. Kami meninggikan Engkau, sebab Engkau layak disembah. Kami menyembah Engkau, Bapa di surga. Kami meninggikan nama-Mu. Engkau layak disembah. Haleluya. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu bagi kami. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus, ku sembah Kau Yesus, amin. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyatakan dengan imanmu, Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini
Kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami rindu bersuka cita di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu jabat kiri tangannya, kiri kanan. Jabat tangannya, kasih yang senyuman yang terbaik bagi Tuhan. Bersama kita mau katakan pujian kita. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian, bersuka di hadapannya. Nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji di hati sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sekali lagi naikkan pujian ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Amin. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji di hati sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Cuma Tuhan katakan, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita siap menari bagi Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Sama-sama kita mau katakan pujian ini. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Katakan, kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Sekali lagi, kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa,
haleluya, haleluya, oh haleluya, 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 oh haleluya, haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Tuhan kita. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang. Sekali lagi nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah, angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, bagi Sang Raja, bagi Sang Raja. Sekali lagi, bagi Sang Raja. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Adik-adik sekolah minggu disilakan tampil ke depan. Dan doa sekolah minggu akan dipimpin oleh pendeta Mike. This I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong. They are weak, but He is strong. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Ibu saudara, mari anak-anak kita untuk mendoakan anak kita. Tuhan, Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami saat ini bersama
Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Sebentar kita diberkati dengan firman Tuhan. Kita katakan pujian kita, mengenalmu. Wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila melihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari kita berdiri katakan pujian ini. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu.
terimalah setiap puji dan sembah kami ini Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di dalam hadirat-Mu Tuhan. Lebih daripada itu, terimalah segenap keberadaan hidup kami, sehingga kami berdiri di hadapan tahta kasih karunia-Mu saat ini. Mari berbicaralah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Ajar kami melalui kebenaran-Mu Bapa di surga. Roh Kudus, ambil alih jalannya pemberitaan firman Tuhan ini. Dipermuliakanlah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Senang sekali saya bisa menyapa kita pagi hari ini. Dan hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Anugerah yang Mengubah. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, menjadi Kristen merupakan suatu anugerah. Hal ini harus kita sadari dan benar-benar ini meresap di dalam kehidupan kita. Menjadi Kristen bukanlah sekedar kita bisa melewati ragam pintu yang kita alami dan kita lalui dalam hidup kita. Pintu itu bisa merupakan melalui proses kelahiran kita. Orang tua kita Kristen, kita dilahirkan otomatis kita memeluk agama Kristen. Bukan sekedar itu, walaupun itu bisa menjadi pintu masuk. Tentu karena orang tua kita Kristen, kita dididik, dibawa ke dalam sekolah minggu, dididik dalam ajaran dan nilai-nilai kekristenan. Bisa menjadi pintu masuk, tetapi bukanlah suatu jaminan yang kuat juga. Pada faktanya ada orang-orang yang lahir sebagai seorang Kristen, lahir dari keluarga Kristen, dalam perjalanan hidupnya bisa dia beragama Kristen, tetapi nilai-nilai kekristenannya sudah luruh, tidak dihidupi lagi. Begitu bukan Ibu Bapak? Atau pintu itu bisa juga pintu perjodohan. Karena ketemu jodoh yang beragama Kristen, pada akhirnya kita pun berkomitmen memeluk agama Kristen. Tetapi itu hanyalah pintu. Sekali lagi itu tidak bisa menjadi suatu jaminan yang kuat di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Pintu itu juga tidak bisa ditutup. Oh, enggak bisa kalau hanya sekedar itu. Enggak boleh, enggak bisa ditutup. Itu pintu yang bisa kita lewati dalam perjalanannya. Kita bisa melalui pintu itu, kita bisa masuk ke dalam dan semakin melihat pesona Injil di dalamnya. Amin. Tetapi pintu itu juga bisa pengalaman spiritualitas kerohanian kita, supranatural. Ada orang-orang di dalam kesaksiannya didatangi oleh Tuhan Yesus melalui mimpi. Menggelegar kesaksiannya. Ada yang lewat mimpinya lalu dia mengkonfirmasi. Karena di gerejanya ada lukisan perjamuan terakhir. Maka orang ini bersaksi, ini pribadi yang menemui saya di mimpi saya. Kesaksian itu menggelegar. Atau beberapa tahun lalu ada kesaksian patung Yesus yang menangis. Orang-orang mulai meratapi tembok itu dari aliran air yang menetes. Ternyata aliran itu mengalir dari septic tank yang bocor. Tapi orang udah terlanjur menangisi di situ. Tuhan menangis. Dia menangisi kondisi kita. Okelah, bagaimana kita memaknai pengalaman spiritual kita, pertobatan kita di awal. Itu adalah pintu di mana kita bisa masuk menjadi awal perjalanan kita. Itu bukan akhir, tetapi menjadi awal mula perjalanan kita untuk semakin menikmati pesona Injil. Bukan juga karena tingginya komitmen kita menjadi Kristen. Kita giat di dalam keagamaan Kristen, kita melakukan semua hal yang menunjuk bahwa kita seorang yang beragama Kristen. Itu tidak menjamin nilai-nilai kekristenan kita itu kokoh sampai kekal. Rajin ke gereja itu baik, tidak salah. Kalau saya bilang, tidak, jangan ke gereja, salah pula. Tetapi rajin ke gereja itu baik, Bapak Ibu. Ya,
Membaca firman itu baik. Maka dari itu di gereja ini walaupun tidak didorong, tetapi spiritnya dibagikan agar Bapak Ibu tetap membaca firman Tuhan. Amin. Ya, itu baik. Tetapi itu tidak menjamin kekokohan nilai-nilai kekristenan kita. Atau juga aktif terlibat di dalam penata layanan seperti kita yang ada di depan ini. Atau menjadi pengurus. Itu tidak menjamin Bapak Ibu. Injil punya perspektif yang lain. Bagaimana seseorang berjumpa dengan Kristus. Lalu dari perjumpaan itu dia mengalami anugerah yang pada ujungnya mengubah kehidupannya. Mentransformasi kehidupannya. Ini yang mau kita lihat pagi hari ini dari seorang Matius. Mari saya mengajak setiap kita Bapak Ibu membuka Alkitab dari Injil Matius pasal yang ke-9. Ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kita perhatikan apa yang terjadi dari kehidupan seorang pemungut cukai ini. Setelah dia berjumpa dengan Kristus dan fenomena apa yang nampak dari kehidupannya. Mari kita baca mulai ayat 9. Ibu Bapak ayat 10, nanti ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-9 dari Matius pasal 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ayat 10. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Bersama-sama 3, ya jadi pergilah dan arti firman ini yang ku kehendaki ialah dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa membaca firman Tuhan. Jelas sekali bahwa menjadi pengikut Kristus, menjadi Kristen adalah anugerah. Anugerah yang mengubah jalan hidup kita. Kita melihat dari kehidupan seorang Matius. Jelas sekali dia adalah seorang pemungut cukai. Dan dia telah meninggalkan nilai-nilai keyahudian yang dia anut. Dia ada hidup di dalam rumah cukai hari-harinya. Tetapi perjumpaannya dengan Yesus jelas mengubah jalan hidupnya. Saudara-saudara, bagaimana kita melihat peristiwa ini dan menyerapnya menjadi bagian dari kehidupan kita. Bagaimana anugerah yang mengubah itu bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Inilah yang hendak kita pelajari dan kita renungkan siang hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, anugerah yang mengubah itu bermula dari inisiatif Allah. Ini harus kita pahami benar. Inisiatif Allah. Dari teks ini jelas sekali. Di ayat 9 dikatakan ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus melihat Matius, lalu Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Jadi semua bermula dari apa yang Yesus kerjakan. Bukan Matius melihat pesona Yesus, tetapi Yesus memulai perjalanan mengubah kehidupan Matius. Amin saudara-saudara. Dan kita harus melihat bagaimana salib Kristus juga merupakan bentuk inisiatif Allah yang digenapi di dalam kehidupan kita. Bagaimana keselamatan bergulir terjadi di dalam kehidupan kita, itu karena inisiatif Allah menggenapi salib Kristus di Golgota. Bapak Ibu, tidak ingatkah kita ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bahwa benar-benar manusia itu menghindari Allah. Mereka menyimpang dari Allah, bersembunyi, dan Allah mencari mereka. Ini sebuah adegan yang harusnya mengingatkan kita bahwa keberdosaan kita
membuat kita melarikan diri dari Allah. Tidak bisa. Kita berpikir dengan giat keagamaan kita itu adalah stempel sah bahwa kita sudah mencari Allah. No, pada faktanya Allah lah yang mencari kita. Adam, di manakah engkau? Aku takut, makanya aku bersembunyi. Aku malu. Dan pada ujung perjalanan percakapan antara Allah dengan perempuan, dengan si jahat, pada ujungnya Allah menjanjikan seorang penyelamat. Itu yang tercatat di dalam Kejadian 3 ayat 15 yang terkenal dengan proto-evangelium. Injil yang pertama yang diungkap di dalam Alkitab kita. Bahwa janji akan juru selamat diberitakan sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan hal itu diungkap kembali, diwujudkan di dalam salib Kristus. Haleluya. Ini yang harusnya kita sadari bahwa ini inisiatif Allah. Dan bagaimana saya melihat mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Terus hal ini mengerucut kepada pribadi Kristus. Perjalanan itu dicatat oleh para nabi. Kesaksian para nabi mencatat tentang Kristus. Bagaimana Yesaya dengan jelas mencatat pengorbanan Kristus begitu nyata. Sehingga Yesaya disebut sebagai nabi yang injili. Sangat gospel. Inisiatif Allah, Bapak Ibu, tidak bisa digantikan dengan kecakapan, ketelatenan kita, kerajinan kita dalam melakukan giat keagamaan kita. Walaupun itu baik semua. Pertanyaannya bagi kita, apa yang menjadi dasar dan landasan inisiatif Allah ketika Dia memprakarsai untuk mengubah kehidupan kita? Tidak lain tidak bukan karena belas kasihan-Nya. Amin. Pesona apa yang ada pada orang berdosa? Tidak ada. Keunggulan apa yang ada pada orang berdosa? Sehingga Allah tertarik pada mereka? Tidak. Semua ada di dalam diri Allah. Allah yang menggagas, Allah yang mengerjakan, Allah pula yang memelihara keselamatan itu di dalam diri kita. Sehingga ketika kita menerimanya dalam perjalanan iman kita, itulah yang mengubah kita. Haleluya. Ini harus melekat benar-benar di dalam diri kita, Bapak Ibu. Karena bahaya ketika kita merasa semua tindakan kita, perbuatan kita, kebaikan kita adalah hal yang menarik bagi Allah agar Dia menolong dan menyelamatkan kita. Alkitab mencatat, kamu telah diselamatkan. Oleh karena Kristus kamu telah diselamatkan. Kata telah, Bapak Ibu. Telah. Telah. Yang dipakai telah. Telah. Saya mulai merenungkan telah. Kita tidak perlu menambahkan apa-apa lagi pada kata telah. Agar ia bisa semakin terang dan cemerlang. Tidak bisa. Kita juga tidak bisa mengurangi sesuatu dari kata telah. Agar ia memudar. Tidak bisa. Yang bisa kita lakukan satu-satunya terhadap kata telah. Kita memaknainya dan menerimanya sebagai fakta yang telah terjadi. Amin. Faktanya Kristus telah menyelamatkan kita. Inisiatif Allah ini telah menggerakkan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kita dalam perjalanan rohani kita, kapanlah kita bertobat? Kita sadari pertobatan itu, entah dari manalah pertobatan kita. Tadi yang saya ungkap di awal, lewat pintu masuk mana Allah mempertemukan kita dengan Injil? Apakah dari proses kelahiran? Apakah dari proses perjodohan? Atau kita mengalami sesuatu yang menggelegar? Supranatural, spiritualitas yang hebat. Apakah dari itu semua? Tetapi yang harus kita maknai dalam perjalanan hidup kita, tidak satu pun semua yang kita kerjakan bagi Allah di dalam penata layanan dan kehidupan kita, itu merupakan nilai yang membuat Allah tertarik pada kita agar kita diselamatkan. Kita diselamatkan hanya karena Dia berbelas kasih pada kita. Amin. Wah.
melihat pesona ini sebagai suatu kekuatan yang hebat. Dan kecakapan ini tidak dimiliki oleh agama manapun. Di mana Allah bisa tertarik dengan orang berdosa. Aku datang untuk memanggil orang bukan Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Sekarang kita melihat meneropong ke dalam diri kita. Kalau kita tidak melihat keberdosaan kita, maka kasih karunia Allah tak bermakna apa-apa. Maka kita harus sadar bahwa di dalam diri saya telah mengalir, di dalam darah saya telah mengalir dosa itu. Sehingga itulah yang mendirect diri kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Di sanalah kita berseru agar Tuhan menolong kita. Wah. Tetapi selanjutnya Bapak Ibu yang harus kita pahami, anugerah yang mengubah ini bekerja di dalam respon kita, menurut respon kita. Jadi di sini membutuhkan respon. Inisiatif Allah tak berarti apa-apa kalau kita tidak merespon. Tidak berarti apa-apa di dalam diri kita. Itu yang saya maksud. Di dalam pribadi Allah, dia sudah tuntas memberikan anugerahnya kepada kita semua. Tetapi bagi kita diperlukan respon yang memadai. Nah, menarik Bapak Ibu, saya mencatat respon di sini. Saya melihat bagaimana respon orang Farisi ketika mereka melihat Yesus masuk ke dalam rumah Matius, lalu makan bareng dengan para pemungut cukai dan orang berdosa. Ya, orang Farisi ini adalah pribadi-pribadi, tokoh agama, golongan Sanhedrin yang taat kepada Taurat. Mereka detil sekali membaca Taurat dan mengerjakannya secara hati-hati. Tetapi yang menjadi persoalan adalah mereka mengerjakan itu semua supaya nampak di luar bahwa mereka adalah seorang yang rohani. Sehingga yang muncul, mereka menjadi munafik. Mereka senang berdoa di pinggir jalan dengan suara yang nyaring supaya mereka mendapatkan acungan jempol. Hebat, rohani sekali. Saya melihat di sisi dari orang Farisi adalah yang terjadi berhala agama. Ini yang kerap terjadi Bapak Ibu dengan orang-orang yang sebenarnya melihat inisiatif Allah pada mulanya. Mereka mengalami kasih karunia, tetapi karena mereka tidak memahami Injil dengan benar, maka mereka mencoba menambahkan dengan semua kegiatan rohani yang nampak. Tetapi yang jadi persoalan, batinnya tidak tersentuh oleh Injil. Sehingga kendali yang terjadi, berhala yang ada di dalam orang-orang Farisi adalah berhala kendali. Mereka mencoba mengendalikan umat. Ketika mereka melihat Yesus duduk, bayangkan. Mereka melakukan protes keras kepada murid-muridnya. Mengapa gurumu makan dengan orang-orang berdosa? Kendali agama. Kita merasa dengan aktivitas keagamaan kita dapat mempesona Tuhan. Sehingga kelak nanti dengan semua aktivitas kita, berdoa, baca firman, ibadah, melayani, kita merasa dengan itu semua Allah semakin mengasihi kita. Lalu kita akan menjadi terganggu kalau kita tidak melakukan itu semua. Aku buat dosa. Tuhan pasti memurkai aku dengan sangat. Aku tidak membaca Alkitab pagi ini. Aku tidak berdoa pagi ini. Sehingga itu semua membuat hukuman Allah tertimpa kepadaku. Jadi menurut orang-orang dengan yang memiliki berhala agama ini, mereka pikir aktivitasnya mempesona Allah. Padahal itu cukup mempesona manusia, tapi tidak pernah mempesona Allah. Makanya kita ini berbahaya. Kami yang melayani ini berbahaya sekali. Giat aktivitas pelayanan itu, wah, bisa membuat orang lain terpesona pada kita. Tapi apakah kita mempesona Allah? Itu pertanyaan yang harus mengusik hati kita. Bapak Ibu, ada berhala selanjutnya di sana walaupun tidak ditampilkan. Biasanya setelah agama
Berhala yang muncul adalah berhala orang baik. Berhala orang baik. Udah ke gereja kan jadi orang baik dong. Masa udah ke gereja udah pelayanan begitu kelakuannya. Bajunya begitu, berhala orang baik. Seolah-olah kita dituntut agar kita menampilkan diri untuk selalu terlihat baik. Agar diakui dia orang baik. Pastor Mike ini baik sekali, lu baik. Iya, santun. Duduknya rapet, ngomongnya santun. Apa begitu kita? Kita seperti kehilangan kepribadian kita ketika kita percaya kepada Kristus. Sehingga tadinya kita yang tegas jadi kemayu begitu. Dimaknai berbeda sehingga satu hal yang ekstrim terjadi dalam kehidupan kita. Padahal tidak begitu. Kita mau melihat apa yang Kristus katakan. Dari percakapannya dengan Matius. Di dalam ayat 9b, teksnya dilanjutkan dengan demikian. Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Di ayat 12 kalimatnya dilanjutkan. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Matius merespon Yesus dengan mengikut dia. Benar dia meninggalkan rumah cukainya lalu mengikut Yesus. Ada perjalanan dari rumah cukai sampai ke rumah Matius. Tetapi apa yang saya ingin sampaikan dari situasi ini terkait dengan respon. Respon kita, merespon kasih karunia Allah, itu menjadi penting. Di sanalah terletak dua hal utama, yaitu iman dan pertobatan. Apa itu iman, Bapak Ibu? Oh, langsung kita mengutip Ibrani, begitu kan? Iman adalah segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari begitu-begitu kan? Iman dan pertobatan, saya mencoba mendefinisikannya dengan cara akan fakta bahwa kita telah diselamatkan melalui salib Kristus. Itu iman. Berdiri di atas keyakinan itu. Tetapi pertobatan adalah menyadari keberadaan kita yang berdosa, masih berdosa, dan selalu membutuhkan Injil. Amin. Sehingga kesadaran akan dosa dan kebutuhan akan keselamatan menjadi satu-satunya kehausan di dalam batin kita. Harus. Bukan mendapatkan acungan jempol sebagai orang baik. Sebagai orang yang rajin beragama. Bukan. Itu bisa membuat kita menjadi pribadi yang sombong. Bukan itu. Tetapi kita sadar benar akan keberdosaan kita dan kebutuhan akan diselamatkan oleh anugerah di dalam Kristus. Ini menjadi penting Bapak Ibu. Bagaimana agama dan menjadi orang baik. Kedua-duanya merupakan kedok kemunafikan untuk menyembunyikan keadaan batin yang bobrok. Ngeri bukan? Siapa yang tak bisa berpenampilan atau berakting menjadi orang baik? Kita dari kecil diajar kesantunan, bukan? Menjadi orang baik itu bukannya mudah juga. Tetapi acting menjadi orang baik itu bisa dilakukan. Dan itu mengecoh mata kita. Apalagi acting agama. Segala bentuk kepalsuan yang kita namakan dari ketulusan. Tulus aja bisa dipalsu ya Pak? Iyalah. Wah, jadi kita ini di mana sih hidupnya? Jadi bingung kita. Kok ada dua medan yang mengerikan sekali. Di salah satu sisi kita dipaksa untuk menjadi legalistik supaya menjalankan aturan keberagamaan kita. Oh, kamu orang Kristen kan? Iya. Sebagai orang Kristen maka ke gereja wajib. Maka skip semua hal yang mengganggu kita ke gereja. Tidak ada yang salah dengan ke gereja dan ini baik. Di gereja ini kita dididik mendengar kebenaran, begitu bukan? Jangan berpikir, wah kata Pastor Mario, kita nggak perlu ke gereja. Karena ke gereja tidak menjamin kita menjadi lebih baik. Bukan itu maksudnya. Tetapi saya sedang mencegah bahwa ke gereja ini menjadi nilai kita. Seolah-olah kalau kita sudah ke gereja, kita mempesona Allah. Kalau kita sudah membaca Alkitab 1 tahun dengan
Dimulai dari Kejadian sampai Wahyu, kita mempesona Allah, luar biasa. Dan kalau kita sudah berdoa dengan ketat jam-jam doa kita, kita mempesona Allah. Bisa saja itu semua menjadi kesombongan kita. Dan itu adalah cara orang-orang agama untuk menutup kemunafikannya. Di sisi lain, kita seolah-olah tidak membutuhkan Injil. Karena kita merasa diri kita cukup baik. Ngapain ke gereja? Ngapain baca firman? Nggak perlu, nggak penting. Saya sudah baik. Lihat, tanya orang. Seberapa banyak orang yang saya tolong. Waduh. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita harus sadar benar. Kita memerlukan iman yang dan pertobatan sebagai suatu hal yang terus bersinergi. Dia seperti piston yang bekerja terus untuk memacu batin kita. Saya memahami Bapak Ibu, apa yang Injil kerjakan ini seperti suatu tindakan medis. Ya, Injil membawa kita masuk ke dalam ruang bedah, lalu membedah batin kita dan menarik keluar berhala di dalam hati kita. Saya ulang. Seperti di suatu tindakan medis, Injil membawa kita masuk ke dalam ruang bedah dan membedah batin kita dan menarik keluar berhala di dalam hati kita. Oleh sebab itu, kita harus tahu benar bahwa Injil itu juga bagaikan cermin di mana kita berkaca. Tak bisa dibohongi. Buruk rupa cermin dibelah. Kan begitu kan? Salah, Injil nggak ngomong begitu. Alkitab nggak ngomong begitu. Loh, Injil adalah cermin yang jujur. Begitu kita melihat diri kita, dihadapkan dengan Injil, maka dia akan memperlihatkan batin kita yang paling bobrok sekalipun. Persoalannya, kita mau menyikapi fakta bahwa diri kita bobrok dengan pertobatan, atau kita malah melarikan diri dari Injil. Pilihan di tangan kita. Tetapi pelajaran apa yang kita dapatkan dari seorang Matius? Bagaimana kebobrokannya pun diterima oleh Kristus. Kristus tidak malu memiliki seorang murid yang bobrok. Tetapi dalam perjalanannya dia berubah. Mari Bapak Ibu, kita belajar dalam hari-hari kita. Kita melihat ada apa dalam diriku ini ya. Hal apa di dalam diriku ini yang kalau dia hilang, kita akan meratapinya dengan sangat. Yang kalau dia tidak tercapai, kita akan meratapinya dengan sangat. Kalau ada orang yang mengganggu kesenangan kita, maka kita akan menganggap orang itu sebagai musuh. Itu berhala. Ayo mulai kita cek hati kita. Timothy Keller berkata dengan singkat, hati kita adalah gudang berhala. Dia seperti sumur yang dalam. Begitu keluar, begitu kita masuk, tidak terselami dalamnya. Dan begitu kita tarik keluar, ada cengcorang, kalajengking, kecoa. Ngeri kali hati kita ini ya. Iya. Respon. Sehingga kalau kita beribadah, kita masuk dalam gereja, kita sadar benar, aku memerlukan Tuhan. Dan kalau aku berdoa kepada Tuhan, di dalam jam-jam doa, entah ketat, entah longgar, yang paling penting kita berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Di mana kita membuka hati kita dan mengizinkan dia agar dia membedah hati kita. Dia masuk ke dalam batin kita lalu mengoreksi diri kita. Membantu kita menarik keluar berhala di dalam diri kita. Amin. Kalau Injil yang salah, dia akan membuat berhala kita makin hidup. Injil yang menyimpang akan membuat berhala kita semakin hidup. Entah itu bentuk-bentuk kesombongan atau bentuk kebutuhan yang sepertinya terus dimanjakan oleh Allah. Terus diberikan. Tapi Injil yang benar membawa kita
besok mau dibedah. Dengar cerita itu, waduh, hebat juga pribadi ini ya. Besok mau dibedah, dia makan musangking hari ini. Karena warningnya, takutnya besok nggak berhasil pembedahannya. Paling nggak udah pernah ngerasain kan? Tapi kan horor sekali kisah itu ya. Kok bisa begitu? Bedah selalu sesuatu yang menyakitkan. Tetapi Bapak Ibu, lebih baik kita disakiti oleh Injil dan diperbaiki oleh Injil selanjutnya, daripada pada akhirnya kita semakin tersakiti oleh berhala-berhala kita, terpenjara oleh keinginan-keinginan kita, dan ujungnya kita masuk dalam penjara yang kekal. Di sana hanya ada ratap tangis dan kertak gigi. Tak bisa. Mari kita renungkan ini bersama-sama. Bagaimana responku kepada Tuhan? Bagaimana kita meneropong Injil? Apakah itu sesuatu yang mempesona kita? Sehingga semakin kita menghayatinya, kita semakin melihat ke dalam diri kita, bukan melihat kepada orang lain. Kita senang pakai cermin yang ganda begitu. Ketika cerminnya meneropong kita, jelek sekali aku ya. Lalu kita pindahkan cerminnya ke orang lain, supaya kita bisa ngomongin orang lain. Lalu membidik dia, supaya dialah pihak yang dipersalahkan. Begitu bukan? Kalau kita ngomong salah, apa sulitnya minta maaf? Kalau kita salah sama pasangan kita, lalu kenapa sih kamu begitu? Lalu selalu ada benteng-benteng, lapisan benteng-benteng. Kenapa? Karena ada lapisan-lapisan itu sedang menjaga pride kita, menjaga berhala kita supaya kita tidak bisa diubahkan. Jangan sentuh ini, aku nggak nyaman di sini. Ternyata betul kata Alkitab, betapa liciknya hati kita. Kita sering punya lapisan-lapisan, entah berapa tebalnya lapisan itu, supaya menjaga nama baik, supaya menjaga reputasi. Jangan sampai ketahuan. Mari kita belajar Injil sama-sama Bapak Ibu. Amin. Menghayatinya dalam hidup kita selalu. Bicara begini, oh berarti Pastor Mario dan semua pastor yang ada di Igrea ini semua sudah baik, sudah semua. No, kami adalah orang-orang yang sadar benar akan kekurangan kami. Aduh, senang sekali saya kalau ngobrol. Tahu gitu salahnya, tahu gitu, cepat berbalik. Oleh sebab itu, selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita memiliki respon yang memadai dengan kasih karunia Tuhan, maka yang terjadi adalah Injil yang mengubah memiliki kuasa transformatif. Disinilah letaknya. Kuasa transformatif. Jelas sekali Matius adalah pemungut cukai. Dia direkrut bekerja untuk orang Romawi. Jelas, perekrutan ini dia menandatangani dengan sadar, tanpa dibawa pengaruh alkohol dan paksaan. Dia tanda tangani perjanjiannya. Ia biasa memanfaatkan posisi sebagai pemungut cukai untuk keuntungannya dan kenyamanan pribadinya. Ya, seorang pemungut cukai bukanlah seorang yang tidak punya pekerjaan, tetapi dia adalah biasanya orang yang sudah kaya, tetapi melihat peluang. Oh, kalau saya bekerja kepada orang Romawi, maka saya bisa memanipulasi pajak orang-orang Yahudi. Di sana aku mendapatkan keuntungan. Jadi orang-orang sebagai pemungut cukai, yang bekerja sebagai pemungut cukai, dia biasanya lebih licik hatinya dan ingin mendapatkan kekayaan lebih banyak. Oleh sebab inilah, karena praktek yang demikian, ia dibenci, dikecam, dan dianggap pendosa oleh masyarakat Yahudi, dan khususnya oleh kelompok religius. Tadi, orang Farisi. Jadi senang. Ini pekerjaan yang bisa membuat aku semakin kaya. Kemarin kita mendengar Injil di rumah Sakeus. Ya, seperti itulah Sakeus. Seperti itulah Matius. Mereka punya wilayah-wilayah. Dan di wilayah kerja itu, mereka bayar di depan. Misalnya wilayah Kelapa Gading, saya orang kaya.
saya beli wilayah Kelapa Gading supaya saya bisa memungut pajak dari orang-orang di Kelapa Gading. Dan suka-suka aku menaikkan, memarkup pajaknya. Terserahku. Yang penting standar persentase untuk orang Romawi tercapai, lebihnya untuk aku. Nah, disinilah mereka bermain. Maka ini menjijikan sekali pekerjaan ini. Namun setelah perjumpaannya dengan Yesus, Matius mengalami anugerah yang mengubah hidupnya. Amin. Ya, arti nama Matius, Bapak Ibu, adalah pemberian Tuhan. Ia yang tadinya pemungut cukai dikecam, menjijikkan hidupnya. Seorang pendosa yang menjijikkan. Sekarang ia telah bertransformasi menjadi murid Yesus yang setia. Ia mengabdi sampai akhir hayatnya. Wah. Kita lihat dalam perjalanannya sebentar, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia menarik orang, para pemungut cukai dan pendosa masuk ke dalam rumahnya, merasakan Yesus, satu meja dengan Yesus, makan bersama. Ada pesta besar yang dia buat karena dia berjumpa dengan Sang Mesias itu. Sehingga dia tidak ingin sukacita ini hanya dirasakan oleh dirinya. Dia membawa Yesus ke rumahnya dan dia juga membawa orang-orang berdosa yang seprofesi dengannya supaya mereka juga merasakan kasih karunia dari Kristus. Tetapi yang luar biasa, Matius ini menulis Injil Matius. Iya Pak, tahu. Iya. Seorang bapak gereja Papias mencatat, dan ini diaklamasi oleh gereja mula-mula, bahwa Matiuslah penulis Injil Matius. Dan tema utama dari Injil ini adalah Mesias yang dinanti-nantikan telah datang dalam diri Yesus. Yesus adalah Mesias, juru selamat. Lalu sekarang Bapak Ibu, kita bertanya apa tujuan Matius menuliskan Injil ini? Apakah sekedar supaya kita tahu? Ya, pertama-tama dia menulis untuk saudara-saudaranya orang Yahudi supaya mereka tak perlu menanti-nantikan Mesias lagi. Karena Mesiasnya sudah ada dalam diri Yesus dan sekarang aku sudah mengalaminya. Tujuan selanjutnya agar setiap pembaca tulisannya juga mengalami perjumpaan dengan Sang Mesias itu, juru selamat Yesus Kristus. Amin. Ya. Sehingga ketika kita menikmati Injil ini, Bapak Ibu, kita berjumpa dengan Sang Mesias. Ia benar-benar, Matius benar-benar menjadikan hidupnya sebagai alat Tuhan. Ya. Itulah transformasi yang tadinya menjijikkan, sekarang dia menjadi alat Tuhan. Maka dari itu, ketika kita membaca Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, ada kata transformasi di sana. Metamorfosis. Berubah, kita tahu proses metamorfosis bukan? Bagaimana dari ulat, kepompong, menjadi kupu-kupu. Tetapi itu bukan proses yang sederhana. Kita melewati hal panjang untuk sampai menjadi pribadi yang bertransformasi seperti yang Kristus inginkan. Tetapi transformasi itu sendiri bukanlah karena kita. Karena di dalam proyek keselamatan, Bapa menggagasnya, merencanakannya, Kristus mengerjakannya sampai tuntas, dan Roh Kudus memeliharanya, menjaganya di pihak kita. Supaya itu menjadi jaminan bagi kita bahwa kita menjadi pribadi yang setia, masuk di dalam proses itu, dan kita diubahkan di dalam proses itu oleh Roh Kudus. Wah, hebat sekali cara kerjanya. Luar biasa kita ada di dalam kekristenan yang dahsyat. Anugerah itu mengubah benar. Bukan dengan aturan kita diubah. Harus lakukan ini. Tidak boleh ini. Kalau begini maka hukumnya ini. Begitu bukan? Itu agama. Tapi Injil, kita melihat cara kerja Allah yang dahsyat. Bagaimana dia merencanakan, berinisiatif, bagaimana Kristus menyelesaikannya di atas kayu salib. Dan bagaimana Roh Kudus hadir di dalam hati kita. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah pemaknaan kita terhadap Injil
telah membawa kita pada transformasi? Ini yang harus kita renungkan bersama. Ini yang harus kita hayati terus. Kalau kita masih gagal di dalam perjalanan iman kita, berarti ada yang salah. Bukan komitmennya yang salah. Kalau kita pahami komitmennya yang salah, wah saya gagal, saya masih buat dosa, kurang komitmenku, dia gas komitmennya. Kalau tadinya 30%, sekarang aku gas 70%. Kalau enggak, masih gagal di 70%, aku gas di 100%. Gagal di 100%, aku gas 200%, lewat. Semakin kita gagal, semakin kita stres. Semakin kita stres, semakin kita jauh dari Tuhan. Jadi apanya yang salah? Pemaknaan kita terhadap Injil. Amin. Bahwa bagaimana kita menghayati Allah hadir dalam hidup kita. Ini yang harus kita gas. Pengertian kita terhadap pesona Injil itu. Itu yang harus meresap di dalam batin kita. Sudahkah kita menerima anugerah yang mengubah itu, Bapak Ibu? Mentransformasi diri kita. Ini bukan sekedar tadi tidak ke gereja, sekarang ke gereja. Poin utama yang ingin saya sampaikan. Tadinya hidup kita menjijikkan, sekarang kita memakai hidup kita untuk kemuliaan Allah. Menjadi alat Tuhan. Dimanapun kita berkarya, kita adalah alatnya. Lalu kita sebagai suami, kita tanya, apakah Injil yang kupelajari, yang kudengarkan, telah mentransformasiku menjadi suami yang sesuai dengan harapan Tuhan? Mari para suami kita merenungkannya. Amin. Oh yang jawab ibu-ibu ya. Padahal gilirannya belum, baru mau masuk. Nggak jadi, udah. Ayo, kita belajar. Ya di tengah-tengah kesibukan kita cari uang, tegangnya pertarungan kita dalam hidup. Kan tegang ya. Oh enggak, aman aja. Udah aman, leherku ini nggak tegang lagi. Terjaga berarti kan kolesterolnya aman. Tapi kita harus merenungkan, sudahkah aku menjadi pribadi yang ditransformasi oleh Injil dan hidupku sesuai dengan harapan Allah? Matius menjalani hidup itu, Bapak Ibu. Busuk hidupnya. Jijik orang sama dia. Jijik kali pun. Tetapi pada ujungnya dia sadar benar bahwa perjumpaannya dengan Mesias tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup berpindah dari rumah cukai masuk ke dalam rumahnya, enggak cukup. Tetapi perjumpaan ini harus aku beritakan. Sehingga dia menulis sekitar tahun 80-an, dia menulis Injil ini dengan tuntas. Sehingga orang-orang yang membacanya mengalami perjumpaan yang sama. Ditransformasi. Kita merenungkan itu. Kalau aku sekarang sebagai anak remaja yang beranjak dewasa, apakah dalam studiku aku sudah benar-benar mengemban tugas sebagai alatnya Tuhan? Kalau dulu dosen-dosen kami, mungkin dosen Pak Mike juga begitu. Kencang kali mengajar kami. Kalau kau bisa dapat A, tetapi kau dapat B+, kau menghina Tuhan. Gak masuk surga kau, katanya. Kami di STT dididik begitu. Beberapa hari lalu, 3 hari lalu saya ngobrol sama istri. Ngeri kali orang pernikahan ya sekarang ya. Mudah kali orang bercerai. Konflik didiamkan bertahun-tahun, pada ujungnya perceraian. Salahnya di mana? Saya mulai berpikir, salahnya di mana ya? Apakah waktu sortir pemilihan pertama itu salah? Ya saya memahami kan, waktu pacaran kan manis semua kan? Manis. Tapi begitu masuk ke dalam, aslinya muncul. Mamang tahi kenapa begini wujudnya. Saya juga merasa istri saya mendapatkan begitu. Amang tahi kenapa begini wujudnya. Tapi dalam perjalanan, oke, kita asah, kita amplas mana yang gak beres, begitu kan? Jangan betah dengan hal-hal yang melukai. Jangan betah memelihara atau mengendap, menyimpan hal-hal yang harusnya diubah. Kita tunda, nanti juga baik sendiri, begitu bukan? Ntar juga berubah. Kalau orang tua-tua dulu,
menikah adalah cara untuk menyembuhkan sakit orang gitu ya. Kalau dia ada sakit-sakitnya sedikit dalam mentalnya, dikawinin ini obatnya kawin ini. Kalau kawin sembuh dia enggak. Makin rusak dia dan merusak anak orang. Kan kasihan ya. Waduh, pemahamannya sempit sekali. Ayo Bapak Ibu, apakah pernikahan kita sudah berjalan di dalam tracknya Tuhan? Amin. Oh, membawa ini masuk aja sulit loh. Tidak mudah. Karena ternyata kita menikahi pribadi yang berbeda dari yang pernah kita pacari. Sama Pak, dia menikahi sama-sama si Mario. Iya, si Mario yang waktu pacaran ada bedanya dengan Mario di dalam pernikahan. Tanya aja istriku. Tetapi perbedaannya nggak turbulence gitu. Karena saya mencoba selalu nampak asli. Walaupun ada palsunya dikit waktu itu. Tapi sekarang kan nggak bisa. Ketemunya lu lagi, tidurnya seranjang. Apalagi yang mau kupalsukan. Belajar menjadi asli di dalam Tuhan. Ya nampak itu terus. It's okay. Kepada teman-teman sepergaulan kita nampak asli, itulah saya. Jadi kita gak sulit dikenali. Itulah yang membuat orang pada akhirnya meneropong hidup kita. Aku melihat Kristus di dalam. Sebagaimana para pendosa dan pemungut cukai pada ujungnya. Kok bisa melihat perbedaan kehidupan dari Matius. Mau diajak masuk ke rumah Matius. Berjumpa dengan sang juru selamat. Iya. Karena mereka melihat ini orang menjadi berubah. Ya seperti itu jugalah anugerah yang mengubah kita. Harusnya orang-orang dekat kita memverifikasi bahwa kita telah berubah. Orang-orang di dalam rumah kita lah. Karena tagline kita, moto kita mulailah dari rumah. Haruslah menjadi pribadi pertama yang memverifikasi. Dan memberi stempel bahwa kita sudah berubah. Amin. Wah enggak Pak Mario. 20 tahun menikah begitu terus dia. Berarti Igrea harus membuka line konseling lebih banyak. Mari Bapak Ibu. Transformasi itu adalah suatu proses. Bukan suatu hal yang mudah terjadi. Bukan. Namanya transformasi. Dia proses step by step. Tetapi percayalah perjalanan iman kita. Setiap langkah-langkah iman kita. Kita tak ditinggal oleh Roh Kudus. Dia mengawal kita. Gagal bangkit lagi. Sadari. Aku bertobat lagi Tuhan. Iya aku salah. Akui kalau salah. Tapi bangkit. Bahwa keyakinan Tuhan tak berubah padaku. Dia menyelamatkan aku. Kasih karunia-Nya kekal. Maka akulah yang terus berproses di dalam itu. Mari. Biarlah lewat pemberitaan firman Tuhan ini kita sadari hidup kita. Bahwa kita memerlukan anugerah itu setiap hari. Sehingga lewat anugerah itu kita juga diubahkan dalam perjalanan hidup kita. Sehingga kita menjadi baru di dalam Kristus. Biar firman Tuhan ini menguatkan kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Biar musik mengalun dengan lembut. Saya mengajak setiap kita teduh di hadirat Tuhan. Menghayati setiap firman yang telah kita dengar. Dan kita meneropong ke dalam batin kita masing-masing. Sama-sama saya dan saudara. Kita belajar meneropong hidup kita. Apakah ada hal yang masih kita sembunyikan dari Tuhan? Lapisan-lapisan itu kita jaga rapat. Agar dia tak nampak. Dan juga tak tergapai oleh Injil. Lewat firman yang sudah kita dengar. Bagaimana proses transformasi Matius. Seorang pemungut cukai yang menjijikkan. Dikucilkan, dikutuki. Tetapi perjumpaannya dengan Kristus telah membuat dia sadar benar. Bahwa kasih karunia inilah yang mengubahkan aku. Dan lewat pemberitaan Injil yang ditulisnya. Dia berharap setiap kita juga berjumpa dengan Sang Juru Selamat
Yesus Kristus Tuhan yang telah tergantung di atas kayu salib, menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Di hari yang ketiga dia bangkit, sehingga kita bisa mengecap pesona Injil itu. Mari kita melihat ke dalam batin kita sama-sama. Kita memprosesnya di dalam doa-doa kita yang lirih. Suara kita di dalam batin kita. Ibu bapak saudara yang memahami keadaan dirimu. Dan kita membutuhkan anugerah yang mengubah itu. Beri dirimu ditransformasi oleh Roh Kudus. Baik kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, di tempat kerja kita, di dalam pelayanan kita, dimanapun kita mengabdi, kita menjadi alat Tuhan yang mulia. Sehingga kita memiliki nilai hidup yang baru, yang kita temukan di dalam Kristus. Kita tidak perlu mencari nilai di mana-mana lagi, sebab kita telah menemukannya di dalam Kristus. Dan di dalam Dia kita merdeka. Di dalam Dia kita hidup dan mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan-Nya. Tuhan, Engkau mendengar setiap lirih doa kami, pribadi lepas pribadi. Engkau membaca sampai jauh kedalaman hati kami. Hal-hal yang kami jaga, kami sembunyikan dengan sempurna. Sekarang kami buka, biarlah Engkau meneropong jauh ke dalam sana. Memperbarui hati dan batin kami. Memperbaharui jiwa kami di dalam-Mu Tuhan. Sehingga kami sadar benar keberadaan kami sekarang oleh karena kasih karunia-Mu semata. Hamba-Mu berhenti sampai di sini Tuhan. Tetapi biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami. Mengubahkan dan memperbaharui kami dalam langkah-langkah kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan Pendeta Mario. Terima kasih Pendeta Mario untuk firman yang dibagikan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pendeta Mario dan keluarga. Bapak Ibu, kita mau siapkan persembahan kita. Bapak Ibu bisa transfer ke nomor rekening yang ada di layar atau dengan scan QR code yang ada di layar ataupun yang ada di meja di belakang Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa memberikan secara cash dengan memasukkan melalui amplop dan kotak yang ada di belakang. Kita sama-sama support pelayanan tempat ini, semua resources yang ada kita gunakan untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan saja. Minggu depan kita kembali berkumpul beribadah bersama, tapi nggak di lantai M ini Bapak Ibu. Nggak di lantai dasar ini, kita di lantai mezzanine ya. Minggu depan di lantai mezzanine kembali tempat seperti biasa. Kita akan dilayani oleh Pendeta Robson Samosir dengan tema khotbah Kuasa Transformasi Injil. Ya, minggu depan 18 Agustus jam 10 dan berbarengan dengan itu juga tetap ada sekolah minggu. Kita sama-sama ajak anak-anak kita untuk belajar Injil bersama di sekolah minggu kita hari Minggu jam 10. Kemudian hari Kamis besok, Bapak Ibu, Kamis 15 Agustus 2024, kita akan kembali mengadakan Journey of Faith, ya, biji kopi, belajar Injil jadikan indah, komunitas pemuritan Igrea, cuma ini konteksnya masih dalam konteks Journey of Faith dengan tema Injil bagian pertama. Nah, lokasinya di Hosi Kopitiam, waktunya jam 18.30 sampai 21.30. Kami harapkan Bapak Ibu bisa hadir tepat waktu supaya kita bisa jam 19 itu sudah bisa mulai karena dari sisi waktunya kita sama-sama mau bisa fokus menyelesaikan materi yang ada. Kemudian Bapak Ibu kalau masih ada yang terpanggil untuk turut melayani sebagai usher, kami
eh, masih membuka open recruitment untuk usher ini. Bapak Ibu yang tertarik untuk menjadi usher bisa menghubungi kami dari sekretariat atau orang-orang yang usher yang ada di depan pintu, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa hubungi sekretariat bila membutuhkan dukungan, baik itu terkait konseling, kedukaan, baptisan, pemberkatan nikah, penyerahan anak, pelayanan orang sakit, dan lain-lain. Ini nomor WhatsApp saya maupun nomor WhatsApp Pendeta Mario. Mengingatkan juga Komsel yang adult hari Sabtu jam 15 di Menara Gading Kondominium Tower E unit 1105. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan terkait yang adult Komsel ini bisa menghubungi Bang Gading Ginting di nomor telepon yang tertera di layar. Kita sama-sama ajak anak-anak muda di tempat ini untuk sama-sama menghadiri Komsel yang adult tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang belum follow sosial media kita bisa follow sosial media kita Instagram @igreja-kelapa-gading atau YouTube @igreja-jakarta. Kemudian Bapak Ibu sebelum kita akhiri kami undang bendahara kita Pak Christopher Gultom